Sekarang saatnya kami mau duduk diam, kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa, sekarang saatnya Tuhan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati dan pesan-Mu, sampaikan perintah-Mu, pengajaran-Mu, didikan-Mu, sampaikan Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada malam ini. Kiranya ibadah kami yang singkat malam ini tetap menjadi ibadah yang penuh berkat bagi kami semuanya. Kami sambut firman-Mu Bapa dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Terima kasih untuk tim PW yang sudah melayani. Saya percaya semua jemaat GBI Avenuel, semua kita, bahkan semua teman-teman, sahabat, keluarga yang menyaksikan live streaming ini tetap diberkati dan dipelihara Tuhan. Saya berharap dan berdoa demikian Bapak Ibu. Saya juga mau katakan kepada setiap jemaat yang masih bersemangat sampai hari ini, saya bangga melihat Bapak Ibu semuanya. Di tengah-tengah galaunya dunia, di tengah-tengah banyaknya masalah persoalan, di tengah berbagai macam penderitaan, sakit yang kita alami, Bapak Ibu masih bersemangat beribadah kepada Tuhan. Entahkah itu datang ke gereja ataupun ikut live streaming, saya bangga, saya senang Bapak Ibu. Percayalah bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, tidak akan pernah sia-sia. Saya bicara begini bukan soal berkat jasmani saja Bapak Ibu. Banyak berkat Tuhan bagi kita. Setiap kegiatan, setiap tenaga yang kita persembahkan kepada Tuhan, setiap waktu yang kita berikan, bahkan setiap rupiah yang kita taburkan untuk pekerjaan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Semuanya itu di hadapan Tuhan akan tersusun, saudara. Seperti puzzle-puzzle, saudaraku, tersusun rapi di hadapan Tuhan. Sampai nanti puzzle itu tersusun sampai selesai, hidup kita selesai di dunia ini, saudaraku, di hadapan Tuhan hidup kita itu indah. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang lemah imannya, sedang merasakan bosan, sedang merasa yang namanya jenuh, saudara. Dari mimbar ini saya mau katakan, mau gak mau saudaraku, engkau harus pacu semangatmu. Kalau engkau baru di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa, saudara, sehingga tanpa engkau rencanakan, tanpa engkau pikirkan untuk beribadah, dirimu seperti dibimbing Roh Kudus, dituntun Roh Kudus datang beribadah kepada Tuhan. Tapi bagi engkau yang sudah Kristen lama, saudaraku, itu tidak terjadi lagi. Yang harus kita kerjakan adalah diri kita harus memacu diri kita sendiri, memacu semangat kita sendiri. Kita harus mencari tahu kenapa aku begini. Kemudian kita harus cari solusi, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita on fire lagi. Supaya kita semangat lagi. Ada satu lagu yang saya suka. Nada sama liriknya sih kelihatan jadul, tapi
Luar biasa lagu ini. Lagu ini berkata begini saudara. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Kalimat kedua, ku pacu hasratku untuk tetap bertahan. Yesus, aku cinta padamu. Kalimatnya berkata, kita harus menggores jiwa kita. Kita harus memacu hasrat kita, saudara. Kalau enggak kita terbawa arus, terbawa suasana yang lagi lemah, yang lagi galau, yang lagi sedih, yang lagi takut, yang lagi gentar, dan lain sebagainya. Pacu hasratmu, supaya kau tetap bersemangat di dalam Tuhan. Terus bangkitkan imanmu, gores jiwamu, tuliskan di dalam loh hatimu, aku cinta Yesus. Amin, saudara. Ya, saya berharap semua kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. 2 minggu lalu saya yang berkhotbah di sini dalam ibadah pembinaan iman. 2 minggu lalu saya menyampaikan satu tema, yaitu rahasia hidup tenang, saudara. Nah, di dalam khotbah saya itu saya menyampaikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa semua orang yang hidup di dunia ini pasti pengen hidupnya tenang. Tidak ada manusia yang tidak menyukai ketenangan. Semua pasti pengen, ingin hidupnya tenang. Itu sebabnya mereka mencari cara bagaimana supaya hidup mereka tenang. Mereka cari uang sebanyak-banyaknya. Mereka kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka bangun rumah sebesar-besarnya, semegah-megahnya, sekokoh-kokohnya. Sekeliling rumahnya dipagar tembok yang tinggi. Dipasang CCTV, saudaraku, bila perlu harus ada security, ada anjing galak dan lain sebagainya. Supaya dia yang tinggal di dalam rumah itu tenang, tidak terganggu oleh apapun. Ada juga orang supaya hidupnya tenang, mulai mencari yang namanya koneksi. Mulai mencari yang namanya orang-orang yang bisa diandalkan. Biasanya cari pejabat tinggi, cari orang yang berpangkat tinggi. Kalau sudah punya teman jenderal bintang 2, wah, dia merasa hidupnya sudah tenang, saudara. Ada juga orang yang mencari ketenangan dengan liburan, saudara. Liburan kemana-mana, pergi kemana-mana, tujuannya satu, mencari ketenangan. Saudaraku, semua itu tidak salah secara mutlak. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya katakan, ketenangan yang kita dapatkan dari semua yang saya sebutkan tadi itu adalah ketenangan semu, bukan ketenangan yang sejati. Saya sudah jelaskan 2 minggu lalu. Buktinya ketika Bapak Ibu refreshing, ketika Bapak Ibu sedang liburan di hotel bintang 5, di tempat yang paling indah sekalipun, coba ingat masalahmu, coba ingat pekerjaanmu yang menumpuk. Terganggu enggak perasaanmu? Pasti terganggu. Pasti terganggu. Itu sebabnya saya katakan semua itu hanya memberikan ketenangan sementara. Manusia lupa, saudaraku, bahwa di dalam dirinya itu ada satu rongga yang memang Tuhan sengajakan demikian. Ada satu rongga di dalam dirinya itu yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali satu, yaitu diisi oleh pencipta itu sendiri. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita nggak menyadari ini, ya kan, kalau rongga yang kosong tadi kita tidak izinkan diisi oleh Tuhan,
Apapun yang kita punya, yang tadi saya sebutkan di awal, tetap tidak memberi ketenangan sejati. Tapi coba dibalik, saudara. Seandainya kita tidak punya apa-apa, seandainya uang di dompet juga sedikit, di rekening juga sedikit, kita ngontrak, makanan di rumah biasa-biasa saja. Tapi rongga kosong di dalam diri kita setiap hari kita izinkan dipenuhi oleh Tuhan. Setiap hari diisi oleh Tuhan, bahkan dikuasai oleh Tuhan, saudara. Saya jamin 1000%, bukan 100, tapi 1000%, maka engkau pasti akan mengalami ketenangan yang sejati. Kau akan pasti alami ketenangan yang sejati. Engkau tidak akan pikirkan apa yang ada padamu. Engkau tidak akan pikirkan apa yang tidak engkau miliki. Tapi ketika Tuhan menguasai hidupmu, engkau punya kedekatan, bahkan keintiman dengan Tuhan, saudaraku, itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Semuanya itu menjadi nomor sekian ketika engkau dekat dengan Tuhan, saudara. Karena itu, saudaraku, di khotbah saya 2 minggu yang lalu saya katakan bagaimana caranya atau apa rahasianya supaya kita punya ketenangan yang sejati. Saya katakan simple, saudara, simple. Seperti Daud, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana supaya kita bisa hidup tenang? Apa rahasianya, Bapak Ibu? Sekalipun kita sedang hidup di dunia yang menakutkan, di dunia yang mengerikan ini, apa rahasianya? Rahasianya dekat dengan Tuhan. Kalau setiap hari engkau membiasakan dirimu duduk di kaki Tuhan, engkau mencari wajahnya, kemudian engkau bertemu dengan Tuhan, kau mengalami hadiratnya setiap hari kau alami hadiratnya, saudara. Wah, itu lebih dari apapun. Itu sebabnya Daud juga berkata di ayatnya yang lain, saudaraku, 1 hari di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kelihatan lebay bagi yang gak mengerti. Kalau kau mengerti, Bapak Ibu, kalau kau pernah mengalaminya, kau akan setuju dengan kalimat ini. Kau akan setuju dengan kalimat ini. Apalagi kita mengalami Tuhan, dekat dengan Tuhannya bukan cuma sekali, tapi setiap hari, bahkan setiap waktu, dimanapun kita berada, kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Aduh, Bapak Ibu, itu hidup yang paling indah, sekalipun kita ada di dunia yang jahat ini, saudara. Tapi kebanyakan orang Kristen gak mengerti ini, gak tahu ini, saudara. Nah, 2 minggu yang lalu saya sudah kasih tahu, dan malam ini saya ingatkan lagi. Bapak Ibu, sering-seringlah masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Sering-seringlah masuk dalam hadirat Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Saya tahu kalau Bapak Ibu awal-awal memulai gak gampang. Saya tahu karena saya juga mengalami hal yang sama dulu. Ketika kita duduk, ya kan, kita nyanyi satu lagu. Lagunya berkata A, pikiran kita berkata B. Betul, saudara? Ya kan? Lagu kita berkata, ku mau cinta Yesus, tapi pikiran kita ingat duit, pekerjaan. Saya tahu. Sekali 2 kali kita duduk di kaki Tuhan, kita menyembah Dia, terasa ngantuk, badan melelahkan. Sehari 2 hari, bahkan seminggu 2 minggu engkau tidak rasakan apa-apa, saya tahu. Tapi sebagai hamba Tuhan saya katakan jangan menyerah, Bapak Ibu. Satu ketika nanti tanpa kau sadari, hadirat Tuhan akan turun, masuk ke kamarmu, masuk dalam hidupmu. Dan di sana
engkau akan mengalami perjumpaan dengan Dia. Dan saat kau berjumpa dengan Dia, semuanya tidak berarti. Tuhan segalanya dalam hidupku. Amin, saudara. Dan saat itu juga kita akan rasakan damai. Kita akan rasa tenang, saudara. Ketika Tuhan peluk kita, wah, tanpa terasa air mata kita bercucuran, saudara. Bukan karena sedih, bukan. Tapi batin kita merasakan cinta Tuhan yang begitu dalam. Seolah-olah kita tidak kuat, saudaraku, menerima kasih yang besar itu. Sehingga membuat kita teringat siapa diri kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Tapi ketika kita rasakan kasih Tuhan, kita happy, kita bahagia. Air mata kita mulai mengalir, menetes, saudaraku. Apalagi ketika Tuhan berkata, "Nak, jangan takut, aku bersamamu." Itu lebih dari apapun. Amin, saudara. Ayo belajar. Jangan habiskan waktu kita 24 jam. Itu aja. Cari duit, ya memang harus cari duit. Harus cari duit. Harus, gak boleh malas. Tapi jangan cuma cari duit, pegang HP, cari duit, pegang HP, mandi, makan, tidur, selesai. Cari duit, pegang HP, mandi, makan, tidur, selesai. 24 jam yang kita punya kita habiskan begitu-begitu aja. Begitu-begitu aja. Kita tidak sadar bahwa ada Allah yang maha besar. Allah yang punya segala-galanya. Dia di dekat kita dan dia selalu menunggu. Ayo nak, kapan kau duduk? Kapan kau ngobrol samaku? Ayo nak, kapan kau puji aku? Kapan kau jumpai aku? Ayo. Tuhan selalu menunggu. Tuhan selalu ikut kemana kita pergi, saudaraku. Tuhan selalu perhatikan apa yang kita lakukan. Dan Tuhan selalu menunggu kapan kita duduk diam, berdua-duaan dengannya. Mulai malam hari ini yuk kita berubah. Dulu banget di gereja kita masih di Pluit, saya pernah khotbahkan satu tema, yaitu harta karun yang kurang diminati. Itu tema khotbah saya. Maksudnya apa itu harta karun yang kurang diminati? Itu hubungan intim dengan Tuhan. Saya sebut itu harta karun karena begitu berharga dan bernilai, Bapak Ibu. Tapi harta karun itu terpendam. Dulu Adam dan Hawa mengalaminya setiap hari. Setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan itu rusak. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai yang memisahkan antara Bapa dengan manusia itu sudah dikoyak. Artinya apa? Tuhan kembali membuka peluang, membuka celah. Ayo seperti dulu, seperti Adam dan Hawa. Dekat lagi denganku, kata Tuhan. Tapi manusia gak suka. Orang Kristen gak suka. Itu makanya saya sebut harta karun yang kurang diminati. Nah, saya berharap jemaat GBI Avenuel mengerti apa yang saya katakan ini dan memulainya. Sering-sering duduk di kaki Tuhan. Sembah Tuhan, hampiri Tuhan, berdua-duaan dengan Tuhan. Nanti hidupmu akan jadi luar biasa, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini saya menyampaikan tema rahasia hidup tenang bagian kedua. Maksudnya adalah sambungan dari khotbah saya 2 minggu yang lalu. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Satu ayat saja. Rahasia hidup tenang bagian yang kedua. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semuanya.
Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sekali lagi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kali ini saya akan sampaikan, saya akan bagikan kepada kita rahasia kedua, bagaimana agar kita memiliki hidup yang tenang ataupun memiliki ketenangan yang sejati dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang barusan kita baca ini berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Jadi bagaimana supaya kita memiliki ketenangan di dalam hidup yang penuh dengan masalah persoalan di dalam dunia yang jahat ini, saudaraku? Yang kedua adalah kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Ini masih nyambung dengan ayat, dengan khotbah saya 2 minggu yang lalu, saudara. Bagaimana supaya hidup kita ini dipenuhi dengan ketenangan yang sejati? Yesaya 32 ayat 17 berkata, kita harus hidup dalam kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Akibat kebenaran apa, saudara? Ketenangan dan ketentraman. Jadi bagaimana supaya kita mendapatkan ketenangan dan ketentraman, bahkan dikatakan untuk selama-lamanya, saudaraku? Ya mau tidak mau kita harus hidup di dalam kebenaran. Kalau Bapak Ibu pun sudah rajin berdoa duduk di kaki Tuhan, seperti yang saya khotbahkan 2 minggu yang lalu, saudaraku, akan menjadi sia-sia juga kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya saya katakan khotbah saya malam ini nyambung dengan 2 minggu yang lalu. Percuma saja kalau setiap hari kita duduk di kaki Tuhan berdoa menyembah Dia, masuk dalam hadiratnya, tapi ternyata gairah kita, tapi ternyata keinginan kita, kesukaan kita bukan kebenaran tetapi dosa. Maka sudah pasti Tuhan tidak akan pernah datang, Tuhan tidak akan pernah turun, hadiratnya tidak akan memenuhi hidup kita, sehingga ketenangan tidak menjadi bagian kita. Tapi sebaliknya, saudaraku, kita rajin duduk di kaki Tuhan, setiap hari kita menyembah Dia, berdua-duaan dengannya, disambung dengan malam ini, saudaraku, kita hidup di dalam kebenaran, maka saya pastikan hidup kita akan tenang. Apapun yang terjadi, kita akan tenang. Lingkupi dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Apa rapnya, saudara? Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita hidup di dalam kebenaran, saudaraku, maka ketika badai datang menerpa kita, kita akan seperti burung raja wali yang terbang.
Bukan terbang di bawah masalah persoalan, enggak. Tapi terbang melintasi. Kita ada di atas badai itu, saudaraku. Kita terbang bersama dengan Tuhan. Dan saat itu kita akan berkata, bersama Tuhan aku tenang. Amin. Bagaimana supaya kita memiliki ketenangan yang sejati? Yuk belajar hidup di dalam kebenaran. Pertanyaannya, apa itu kebenaran Bapak Ibu Saudara? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa itu kebenaran? Berdasarkan ayat 14, pasal 14 ayat 6 di kitab Yohanes tadi, bahwa kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Jadi hidup dalam kebenaran maksudnya adalah kita harus belajar hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Hidup dalam kebenaran berarti mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran berarti visi GBI seluruh dunia menjadi seperti Yesus. Hidup dalam kebenaran berarti mencontoh Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Bagaimana sikap Tuhan Yesus, bagaimana reaksi Tuhan Yesus, bagaimana kerendahan hatinya, kemurahan hatinya, bagaimana ketaatannya kepada Bapa. Sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, berarti mau nggak mau kita harus belajar hidup mencontoh dan meneladani Tuhan Yesus. Orang Kristen berarti pengikut Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Pengikut Kristus bukan berarti Yesus agamanya Kristen, kita juga agamanya Kristen. Bukan itu. Pengikut Kristus maksudnya adalah seperti apa Yesus itu, maka kita pun harus seperti itu, saudara. Yo, berat dong Pak Pendeta. Ya siapa bilang gak berat? Ini harga yang sebenarnya. Ini adalah kekristenan yang sejati. Bapak Ibu kalau baca ayat-ayat, baca Alkitab, saudaraku begitu katanya. Kamu mau ikut aku, kata Tuhan. Oh, Bu, Pak, kamu mau ikut aku? Iya Tuhan, aku mau ikut. Pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Loh, Tuhan yang ngomong. Tuhan Yesus yang bilang. Setiap orang yang mengaku dirinya Kristen harus demikian, saudara. Kristen artinya mengikut Kristus. Bukan mengikut agamanya toh. Tadinya kita Islam misalnya, atau Buddha, atau Hindu, atau agama agama suku misalnya. Terus sekarang jadi Kristen. Oh, aku sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Belum tentu. Belum tentu. Karena Kristen pengikut Kristus yang benar, yang sejati adalah seperti apa Kristus, maka kita juga akan seperti itu. Kita berusaha seperti itu. Kita berjuang sepanjang umur hidup kita meneladani, mencontoh Dia. Nah, kalau hari ini kita masih bernafas, kita masih hidup Bapak Ibu, berarti Tuhan masih beri kesempatan untuk berjuang. Jangan bertanya, kenapa aku masih hidup ya? Oh, karena Tuhan baik. Segitu doang. Iya, Tuhan baik, benar. Tapi lebih dari itu mau maksud Tuhan apa? Supaya kita terus berjuang mengikut Dia. Sehingga kalau kita berhasil mengikut Dia, kita akan dibawa bersama Dia selamanya di sorga yang mulia. Baru kalau kita sudah sampai di sana, baru Tuhan Yesus baik. Jangan berkata, oh aku masih hidup, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terus gimana? Kita hidup suka-suka gitu?
Ya nggak bisa, salah, terlalu dangkal pemikirannya saudara. Bagaimana supaya kita memiliki hidup yang tenang, ketenangan yang sejati? Kita harus belajar hidup di dalam kebenaran saudaraku. Kita harus mencontoh Tuhan Yesus, meneladani Dia dalam segala hal. Kita perhatikan Tuhan Yesus adalah pribadi yang tenang saudara. Tuhan Yesus ketika Dia dicobai, Dia tenang. Dicobai iblis, ya kan? Ketika Dia ada di padang gurun itu, Dia tenang. Dia jawab sepatah kata, iblisnya KO. Iblis tes lagi yang kedua, Tuhan Yesus tenang, Dia jawab sepatah kata, iblis KO. Dicobai lagi yang ketiga dengan hadiah yang wow. Seluruh dunia akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang. Dia kalem. Dia juga cuma jawab sepatah kata. Satu kalimat firman Tuhan. Iblis KO dan kabur. Meninggalkan Tuhan Yesus. Ketika ada orang-orang Israel, ketika ada ahli-ahli Taurat, ketika ada ahli-ahli Farisi, saudaraku, yang menjebak Dia, yang memfitnah Dia, yang bahkan sudah mulai mencaci, bahkan sudah mulai teriak, bunuh dia, bunuh dia. Tuhan Yesus gak pernah marah, Dia kalem, Dia slow, Dia tenang saudara. Ketika Dia dicobai, guru, apakah kita harus memberi pajak kepada kaisar? Wah, kalau kita udah mulai panik nih, jawab apa nih gua nih? Kalau gua bilang iya, dia menang. Kalau gua bilang enggak, nanti gua dihukum, kan gitu kan? Tapi Tuhan Yesus slow, Dia tenang, Dia jawab. Yang pantas diberi kepada Allah, kita beri kepada Allah. Yang pantas diberi kepada pemerintah, kita berikan kepada pemerintah. Ketika ada yang kedapatan berbuat mesum saudaraku, pelacur itu, kemudian diperhadapkan ke depan Tuhan Yesus, kemudian mereka berkata, Tuhan Yesus dia kedapatan nih, dia kedapatan, gimana nih? Coba kalau kita bela ini perempuan, apa bedanya kita dengan dia? Kalau kita salahkan ini perempuan, mati tuh perempuan. Pasti kita mulai panik saudara. Tapi Tuhan Yesus tenang. Dia pribadi yang tenang. Dan jawabannya mengagumkan saudara. Siapa di sini yang gak pernah berdosa? Gak apa-apa, dia duluan yang lempar wanita itu. Mematikan jawabannya. Dan orang-orang berkata, gua juga berdosa. Gua juga berdosa. Kagak bisa dong gua lempar. Pergi satu persatu. Hilang saudara. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam perahu, sedang ada di danau saudaraku, tiba-tiba ombak datang. Wah, ombaknya hampir meluluhlantakkan kapal itu, menenggelamkan kapal itu. Tuhan Yesus di situ lagi ngapain? Tidur. Kita kan kalau goyang dikit gitu ya, langsung panik kan? Apa ini? Ini saudaraku kapal udah mau jatuh, sampai murid-murid bilang, Tuhan, guru kita mati. Berarti udah parah. Tapi Tuhan Yesus selalu. Bahkan Tuhan Yesus bisa membuat angin yang ribut jadi tenang ataupun teduh. Kita harus belajar mencontoh Tuhan Yesus saudara. Jangan sampai kebalikannya. Kalau Tuhan Yesus membuat angin ribut jadi tenang, jangan sampai kita membuat yang tenang jadi ribut. Amin. Ini udah tenang, ini udah teduh. Wah, datang kita jadi gaduh semuanya, ribut. Ini anak Tuhan atau anak yang lain? Jangan sampai kita kebalikannya, kita belajar. Oh Tuhan Yesus seperti ini, aku mau belajar mencontoh Dia. Aku mau belajar. Makanya programkan diri kita. Kalau di awal tahun kan biasa apa? Pak Willy kan ajarin kita kan, bikin target.
1 tahun ini kita mau jadi apa, mau ngapain, mau sukses dalam hal apa. Oke, terima kasih buat Pak Willy mengingatkan. Tapi kalau saya ingatkan, bikin target. Tahun ini kita harus bertumbuh dalam hal apa? Karakter jelek apa yang berhasil kita rubah dan kita sama seperti Tuhan Yesus. Baru lengkap, amin. Kalau sukses doang kan gak lengkap dong. Sukses di dunia, sukses juga di sorga, itu baru mantap saudara. Haleluya. Yuk bersama-sama kita mulai belajar hidup di dalam kebenaran. Artinya meneladani Tuhan Yesus yang adalah kebenaran saudara. Saya kasih ilustrasi. Ketika Bapak Ibu bepergian, entahkah itu naik mobil atau entahkah itu naik motor. Kemudian Bapak Ibu saudaraku, karena buru-buru Bapak Ibu melupakan sesuatu yang penting. Kalau Bapak Ibu yang bawa mobil, mungkin Bapak Ibu lupa bawa STNK. Kalau kita yang naik motor, saya kasih ilustrasi, kita lupa pakai helm. Yang senyum berarti sering itu. Lupa bawa nggak sengaja sih, buru-buru soalnya. Nah, pertanyaan saya saudaraku, ketika kita di jalan raya, yang tadi di mobil nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, yang naik motor nggak pakai helm. Ketika kita ada di jalan raya, Bapak Ibu dak dikduk atau tenang-tenang saja? Yang jawab tenang-tenang saja angkat tangan. Berarti udah kebal dia. Pastinya saudaraku kalau kita ada di jalan raya, terus kita sudah berkendara, sudah jauh dari rumah, tiba-tiba ingat, nah loh helm mana? Ya kan, udah di jalan raya. Atau kita bawa mobil, wah SIM sama STNK ketinggalan. Waduh gimana nih? Pastinya kita akan deg-degan saudara. Pastinya kita akan deg-degan. Apalagi kalau sudah mulai macet di depan. Jangan-jangan ada polisi. Jangan-jangan ada polisi. Wah mata kita sudah mulai saudara was-was. Wah apa ya, ada polisi enggak? Ada polisi enggak? Kalau ada kelihatan warna bajunya udah abu-abu begitu, jangan-jangan polisi. Jangan-jangan polisi, makin kencang deg-degnya. Dakduk, 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 dakduk gitu. Nah pertanyaan saya saudara, kenapa begitu? Karena kita dalam kondisi salah. Amin. Ketika kita berada di kondisi salah, saya pastikan kalau nurani Bapak Ibu masih hidup, kita pasti gelisah. Kita pasti enggak tenang. Kita pasti yang namanya khawatir apa yang akan terjadi di depan. Suami-suami yang korupsi, ya kan? Yang korupsi terhadap istri, hidupnya pasti nggak tenang. Karena apa? Karena dia akan mikir, ini kalau ketahuan bisa berabe nih. Dia, suami-suami kan biasa punya uang sial kan? Uang sial katanya kan? Ya suami-suami kan gitu, punya uang sial. Kok uang sial? Iya, karena itu uang udah dilipat kecil. Digulung. Terus ditaruh di sini. Celananya digulung, saudara. Ya kan? Digulung. Terus digantung. Wah, dengan harapan nggak mungkin lah istri akan lihat ke situ. Pasti kalau istri cek ya pasti di kantong baju, kantong celana, ataupun mungkin dia di mana, di dompet. Paling jago dia cek di jaket ataupun jok motor gitu. Paling jago itu kalau perempuannya sudah kayak detektif. Dia lupa saudaraku, istrinya bukan detektif tapi pelatih detektif. Dilipatan celana aja ketahuan saudara. Makanya suaminya bilang sial. Jadilah uang sial. Pengalaman. Nah orang kalau ada di dalam kondisi yang salah, dia pasti gelisah hidupnya. Coba
perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bikin salah, bikin dosa di luar sana, hatimu tenang enggak? Saya pastikan kalau nuranimu hidup, engkau tidak akan tenang. Engkau tidak akan tenang. Sama seperti berkendara tadi. Ini pengalaman saya, tapi kalau uang sial tadi itu bukan pengalaman saya. Pengalaman Bang David kali. Oh enggak. Nah, ketika kita berada di kondisi yang salah, kita deg-degan. Aduh, kalau ada polisi gimana nih? Ketangkap nih. Kalau ada polisi gimana nih? Mata kita sudah mulai was-was. Nah, kalau kita punya uang sial, maka gerak-gerik istri, itu kita lihat. Kemana nih? Jangan-jangan deketin celana gua nih. Kita perhatikan. Kita deg-degan, saudara. Kita was-was. Kita khawatir dosa kita ketahuan. Tapi coba kalau Bapak Ibu tidak punya salah. Bapak Ibu berkendara, semua kendaraannya lengkap. Semua kendaraan itu aman, normal. Bapak Ibu bawa SIM, bawa STNK, ya kan, bawa duit juga. Terus Bapak Ibu juga menyetir dengan baik, dengan benar. Yang naik motor juga ada kaca spion, ada helm, semua lengkap. Coba, ketika ada polisi di depan, masih deg-degan? Santai bro, santai. Saya dulu lama nggak punya SIM. Setiap kali ada polisi, jantung saya berolahraga. Kadang-kadang deg-degan. Tapi setelah saya bikin SIM Bapak Ibu, ketika ada polisi, saya deketin tuh Pak polisinya. Saya deketin. Bahkan kalaupun saya di stop sama Pak polisi, minggir. Misalnya kan di stop. Selamat siang Pak. Wah, selamat siang. Ini pengalaman banget kan? Selamat siang Pak. Keluarkan surat-suratnya. Deg-degan gak? Enggak. Kenapa? Semua aman. Semua ada. Semua lengkap. Ya dengan santai kita akan keluarkan. Bahkan saya ajak ngobrol Pak polisinya. Kalau nama, apalagi namanya dari itu kan, dari Bali G misalnya. Dari Korea sana. Langsung saya bilang, Horas tulang, gitu. Lengkap. Pak pendeta, maju pak. Kalau kita ada di dalam kondisi yang benar, maka hidup kita tenang saudara. Itu maksud saya. Ilustrasi itu menggambarkan saudaraku, kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka saya pastikan, saya jamin kita akan hidup di dalam ketenangan yang sejati. Karena itu belajarlah hidup benar di hadapan Tuhan. Pelan-pelan, dikit-dikit, ya kan? Taat sedikit, jatuh, nggak apa-apa. Taat lagi, jatuh lagi, nggak apa-apa. Taat lagi. Sampai kita berhasil, kita taat kepada Tuhan sampai mati. Wah, hidup kita dipenuhi dengan ketenangan yang sejati. Tuhan sendiri dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Saya berharap semua jemaat GBA Fanuel mulai hari ini mulai memiliki ketenangan. Yang punya uang sial mulai berubah. Supaya kita tenang, saudara. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah dengar firman-Mu pada malam hari ini. Bagaimana supaya kami memiliki ketenangan yang sejati. Malam ini kami belajar, kami harus hidup di dalam kebenaran-Mu. Artinya kami mau belajar mencontoh Engkau, meneladani Engkau di dalam hidup ini. Tuhan, Engkau adalah guru kami yang agung. Engkau adalah penasehat kami, pengajar kami. Bapa, kami mau seperti-Mu. Kami mau seperti-Mu. Tuhan, kami rindukan hidup ini tidak berlalu begitu saja. Tapi kami isi dengan benar, mengikut Tuhan dengan sungguh, bahkan makin hari makin sungguh, sampai nanti kami menutup mata,
kami pulang kepadamu. Engkau menyambut kami dengan muka-Mu yang mulia. Dan Engkau berkata kepada kami, mari anakku, tinggal bersamaku selama-lamanya. Itu yang kami rindukan Tuhan. Berkati jemaat-Mu baik yang hadir di gereja maupun yang mengikutinya di rumah. Kiranya kami semua mengerti firman ini dan menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu malam ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua kita katakan amin.